Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan ya. Pada pagi hari ini, Bu Sri akan menjelaskan tentang sudut istimewa dan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, perhatikan di sini anak-anakku semuanya. Trigonometri pada matematika itu termasuk materi yang paling banyak subkompetensinya, yaitu anak-anakku di sini bisa baca semuanya ya, bisa sendiri di sini, dan kita bahas satu persatu. Pada hari ini kita akan membahas tentang nilai sudut istimewa dan fungsi trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa sih trigonometri itu? Ya, trigonometri itu, tri itu adalah 3, gono itu adalah guna, manfaat, metri itu adalah ukuran. Jadi 3 fungsi atau memanfaatkan 3 fungsi yang di sini bisa dipakai dalam kehidupan. Semua ilmu itu kalian belajar tentang ilmu adalah kalian adalah selusuri bagaimana apa manfaatnya untuk kehidupan kalian. Selanjutnya di sini adalah ini ya. 3 fungsi itu apa? Apa saja? Nah, 3 fungsi itu ada fungsi sinus atau biasa disebut adalah sin. Yang kedua adalah kosinus, sering disebutnya sebagai cos, bacanya cos. Yang ketiga adalah tangen atau tangent, ada yang menyebutnya tangent. Atau kalau kita tulis ada yang menulis dengan tan atau hanya TG. 3 fungsi ini mempunyai nilai kebalikan ya, ini. Oke. Kita share lagi ya. Oke, 3 fungsi ini ya, 3 fungsi ini itu mempunyai nilai-nilai kebalikan ini. Ini. 3 fungsi ini mempunyai kebalikan. Kebalikannya apa? Nah, untuk kalian di sini biar kalian itu tidak terkecoh ya. Biar kalian itu tidak terkecoh, di sini adalah oke, Bu Sri paskan dulu ya. Oke, ya. Agar kalian tidak terkecoh untuk menghafalkannya di sini ya. Untuk kalian perhatikan, langkah pertama adalah kalian perhatikan huruf-huruf depan. Huruf-huruf depannya, kalau yang belum ada CO-nya, itu kita tambahi CO. Kalau yang sudah, biarkan. Sin belum ada CO-nya, sehingga kita tambahkan di sini adalah CO. Kosinus sudah ada CO-nya, nggak usah ditambahi. Terus tangan belum ada CO-nya, kita tambahi CO. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya tinggal anak-anakku semuanya di situ ya, tinggal menambahkan kosekan. Ini. Jadi nilai kebalikan dari sin adalah kosekan. Kosekan apa? Tentunya nanti sudut yang terbentuk.
Nah, di sini kalau misalkan kosinus apa? Karena kosinus sudah ada kata CO, maka tidak usah ditambahi. Maka tinggal kita ambil saja sekan. Nilai kebalikan dari cos itu adalah sekan. Nah, sekarang di tangen. Tangen nilai kebalikannya apa? Sekannya sudah dipakai oleh 2. Di sini tinggal gabungkan aja dengan fungsi awalnya. Jadi kotangen atau kotangen itu nilai kebalikan daripada fungsi trigonometri. 3 fungsi dasar dalam pengukuran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sinus, kosinus, tangen. Dan 3 fungsi itu mempunyai nilai kebalikan, yaitu sin, nilai kebalikannya adalah kosekan, kosinus, nilai kebalikannya adalah sekan, dan tangen, nilai kebalikannya adalah kotangen. Kita lanjutkan. Iya. Apa sih manfaat daripada menghitung nilai trigonometri pada segitiga, siku-siku, atau keseluruhan daripada segitiga trigonometri? Ini. Yang pertama adalah bisa mengukur jarak tinggi dari suatu benda, misal pohon, gedung, gunung, dan lain sebagainya, yang secara kasat mata kita sulit untuk menjangkaunya. Tetapi dengan menggunakan trigonometri kita bisa. Itu ya. Yang kedua, membantu meringankan tenaga, yaitu contohnya kalau pada fisika, di sini hubungannya dengan fisika, yaitu dengan katrol. Ya, dengan katrol. Misalkan di situ kalian membawa benda yang berat. Gimana biar ringan? Di situ ada harus sudut yang terbentuk itu berapa biar ringan. Nah, di situ menggunakan trigonometri. Selanjutnya adalah pengaturan dalam jaringan internet. Jeda antara lokasi jaringan satu dengan yang lain itu berapa? Itu berdasarkan sudutnya, ya. Yang selanjutnya adalah mendetek, ya, pendetekan modulasi pada pesawat. Nah, di situ untuk teknisi yang ada di pesawat pun harus menguasai yang namanya trigonometri. Selanjutnya, ya, pada kompetensi yang pertama, subkompetensi yang pertama adalah kalian harus menghafal nilai sudut istimewa. Mohon maaf, untuk sudut-sudut istimewa itu tidak hanya digunakan di matematika, di fisika, di TDO, kalau di PDE apa ya? PDE kalau pada jurusan mesin, kalau pada TKJ MM itu pada perhitungan pada jaringan. Kalau listriknya pada DLE ya, itu juga menggunakan trigonometri. Nah, di sini antara materi ini dengan pelajaran-pelajaran yang lain itu saling berkaitan, sehingga ini dijadikan adalah dasar. Nah, gimana cara kalian itu mencari nilai sudut istimewa? Kenapa sih disebut sebagai sudut istimewa? Yang pertama, bahwa sudut istimewa, nilai-nilai sudut istimewa itu sudah ditetapkan secara langsung dan nilainya kecil-kecil. Namun bisa untuk mencari nilai sudut-sudut yang lain yang lebih besar. Nah, berapa sih nilai dari sudut istimewa? Nah, yang pertama adalah kita bisa menggunakan satu jari tangan kita, ya. Tangan kita. Di fisika ada aturan tangan kanan. Oke, di matematika kita gunakan aturan tangan kanan juga ya untuk menghafal daripada sudut istimewa. Nah, silakan untuk jari kalian ya, untuk jari tangan kalian sebelah kanan itu acungkan. Kalau sin di situ kan SIN ya, I. Kita harapkan adalah kehidupan memberi menerima. Minta donor, ya gitu kan ya. Kita serahkan aja. Kalau minta itu ada i-nya, berarti itu sin. Jadi kalau kita posisi adalah awal diminta, itu adalah sin.
Kita awali di sini angkat, ternyata di sini ada jari kita yang paling kurus, paling kecil. Berarti dimulai dari sudut yang paling kecil. Yang pertama, berarti di situ ada yang paling kecil, sudut adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, pakai aturan tangan kanan kita. Terkecil adalah 0, naik 30, naik 15, naik 15, naik 30. Diingat di situ dari terkecil adalah 0, terus tambah 30, tambah 15, tambah 15, tambah 30. 0 tambah 30 adalah 30, ditambah 15 adalah 30 tambah 15 adalah 45, 45 ditambah 15 lagi adalah 60, ditambah 30, 90 derajat. Itu cara menghafalkan besar sudut istimewa. Belum nilainya, baru besarnya, jenis-jenis sudut istimewa. Nah, minta, karena dari kecil berarti 0, kita mulai dari angka yang nilai yang paling kecil, 0 juga. Nilai sudut istimewa pada sin 0 adalah 0. Naik berarti setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 adalah 1, jadi setengah kalikan, setengah dikalikan akar 4 2 ya. Setengah dikalikan 2, maka sama dengan 1. Jadi cara menghafalnya adalah 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 itu adalah 2, setengah kali 2 adalah 1. Sehingga nilai daripada trigonometri, fungsi trigonometri pada sudut istimewa fungsi sin adalah sin 0 adalah 0, sin setengah adalah setengah akar 1 atau setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, tadi di 45 setengah akar 2 berarti naik setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah setengah akar 4. Akar 4 adalah 2, setengah akar 2 adalah 1, sehingga sin 90 adalah 1. Itu cara menghafalkannya. Nah, bagaimana dengan mencari nilai sudut istimewa pada kosinus? Tinggal, kalau tadi sin itu ada i-nya, berarti minta. Berarti tangan kita mengadakan, terus diangkat. Nah, gimana kalau misalkan kos? Kos itu O, donor. Kalau donor itu memberi ya, tangan kita berarti di bawah seperti ini. Kita balik saja tangan kita seperti ini, angkat. Nah, setelah diangkat, ternyata di depan sendiri adalah jari kita yang paling gemuk. Berarti urutan sudutnya tetap, yaitu mulai 0, 30, 45, 60, 90. Tetapi nilainya, karena dimulai dari jari kita yang paling gemuk, maka dimulai dari angka yang besar. Menurunnya teratur. Setengah akar 4 atau 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan 0. Setengah akar 4, berarti akar 4 2 ya, setengah kali 2 adalah 1. Sehingga di sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 1, akar 1 adalah 1, jadi setengah kali 1 setengah, di sini 0. Begitulah cara menghafal daripada nilai sudut istimewa. Kok tadi Bu Sri menjelaskan di situ kenapa disebut sudut istimewa? Karena salah satunya adalah dari sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 ternyata bisa untuk mencari nilai sudut yang lain yang lebih besar. Contohnya adalah di sudut misalkan 120, 150, 210, dan sudut-sudut yang lain yang lebih besar. Nah, nanti kita akan pelajari pada nilai trigonometri pada kuadran atau berkorelasi dengan suatu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Itu ya. Ya, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Oke, di sini kita sudah belajar adalah di nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada pembelajaran mencari nilai trigonometri pada sudut segitiga siku-siku, kalian jangan menghafalkan rumus, ya.
Yang perlu kalian ingat, yang pertama adalah dasar dari perhitungan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku adalah letak sudut. Jadi jangan menghafalkan rumusnya sin alfa itu Y per R, cos alfa X per R. Rumus itu akan bisa berubah sesuai dengan letak sudutnya. Jadi kalian perhatikan langkah pertama adalah perhatikan letak sudutnya. Oke? Kalau sudah kalian perhatikan di situ dan diingat segitiga siku-siku ya. Nah, pada segitiga siku-siku kalian perhatikan siku-siku. Besar segitiga siku-siku nilainya berapa? 90 derajat. Ada nggak nilai 90 derajat? Ada nggak nilai 90 derajat? Ada ya. Sin 90 derajat sudah ada nilainya 1. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Iya kan? Nah, di situ. Jadi 90 derajat tidak usah dicari lagi. Kita cari sudut yang lain. Ya, yaitu sudut-sudut yang lancip yang lain. Yang ini sudah selesai tadi ya. Kita hapus saja. Oke. Kita hapus di situ. Kita lanjutkan. Coba kalian tandai. Ini posisi siku-siku. Warnanya kita ganti dengan warna biru. Oke. Ini siku-siku ya. Berarti sudah ada nilainya tadi. Sin 90 derajat adalah 1. Cos 90 derajat tadi adalah 0. Oke, berarti posisi-posisi sudut, letak-letak sudut yang di luar 90 derajat itu yang kita cari. Ini berarti sudut A dengan sudut B. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sri bahwa jangan menghafal rumus, tetapi adalah konsepnya apa? Konsepnya adalah kalau sin, ya, sin, rumus sin, karena di sini adalah sudut A, Bu Sri tulis aja sin A. Ya, sin A. Rumusnya apa? Rumusnya adalah garis yang ada di depan sudut A, ini A ya, di depan sudut A, ini Bu Sri tarik ke sini. Nah, ini misalkan ini adalah A kecil. Dibagi dengan sisi miring. Nah, miringnya itu adalah garis yang ukurannya paling panjang. Ini. Garis yang ukurannya paling panjang ini disebut sebagai hipotenusa ya, atau sisi miring. Ditandai dengan garisnya yang ukurannya paling panjang. Sehingga di sini sin itu adalah A per, karena di depan sudut C kita namakan sisi miringnya di sini adalah C. Maka sinnya itu adalah A per C. Garis di depan sudut yang dicari dibagi dengan garis yang paling panjang atau sisi miring. Kita singkat dengan depan berarti adalah de, miring adalah mi. Jadi sin itu adalah demi. Sin itu demi, depan sisi atau depan garis depan sudut dibagi garis miring. Nah, gimana dengan cos? Kalau sisi miring itu sudah patokan ya, sebagai dasar ya. Kalau tadi adalah depannya, sekarang ada yang namanya di sini adalah, kita ganti warna lagi. Oke, untuk mencari cos, berarti cos dari A sama dengan, ini sudah adalah di depannya, yang paling panjang itu, ya, yang paling panjang adalah sisi miring sudah ketemu, depan sudah ketemu, berarti garis yang belum ada namanya di sini adalah garis di samping sudut A atau samping. Kita singkat berarti di situ adalah
sa. Jadi cos itu adalah garis di samping sudut A, berarti sa, dibagi dengan sisi yang paling panjang adalah mi. Jadi cos itu adalah sami. Garis samping sudut persisi miring. Samping sudutnya nilainya apa? Oh, di sini depannya sudut B. Berarti di sini nilainya adalah B kecil. Atau panjang itu ditulis dengan huruf kecil. Berarti di sini B. Sisi miringnya tadi apa? Sisi miringnya adalah C. Jadi di sini untuk cos A adalah B per C. Kita lanjutkan untuk fungsi yang ketiga adalah tangen. Sudah ada demi, sudah ada cosnya adalah sami. Sekarang kita lanjutkan adalah tangen. Nah, tangen itu adalah sin per cos. Yuk diingat lagi ya. Diingat lagi ini hubungannya dengan materi SMP kalian, yaitu pembagian bilangan pecahan nantinya. Cos per sin. Sin per cos. Sinnya berarti sin A, sudut A. Cosnya juga sama cos sudut A. Oke, kita selesaikan. Nah, tadi nilai sin A-nya adalah A per C, cosnya adalah B per C. Pembagian bilangan pecahan bisa menjadi berubah, operasinya adalah operasi apa? Operasi perkalian. Oke, dengan cara apa? Dengan cara kalian adalah membalik bilangan yang ada di bawah ya. Iya, oke. Sehingga akan menjadi A per C dikali yang bawah dibalik. Jadi C per B. Oke, sekarang sudah bisa perkesilangan. Atas ada C, kita bagi dengan C yang ada di bawah. Sehingga akan diperoleh di sini rumusnya adalah A per B. Oke, A per B. A itu letaknya di depan sudut A. B itu letaknya di depan sudut, di depan apa? Di mana ini? B-nya? Oh, di samping. Oke, berarti di sini akan kita peroleh A-nya ada di depan, ya. A-nya ada di depan, P-nya adalah di samping. Kita singkat depan itu tadi dengan kata de. Terus samping itu dengan kata sa. Sehingga tangan itu untuk mudah menghafalkannya adalah de samping, berarti sa. Atau dengan kata, kalau desa kecil lagi ya. Iya, oke, kita singkat aja, kita katakan aja dengan desa. Jadi, sin demi kos, sami tangan desa. Demi sami desa. Itulah cara kalian untuk memahami, menghafalkan konsep daripada mengerjakan soal trigonometri yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Ingat kembali bahwa pada nilai trigonometri pada segitiga siku-siku bukan rumus yang kalian harus hafal, tetapi kalian harus paham yang menjadi patokan sebuah rumus pada segitiga siku-siku itu adalah letak sudut. Ya, sehingga silakan kalian mencoba untuk mencari sudut B-nya ya, sudut B-nya dan nilai-nilai trigonometri pada segitiga siku-siku yang lain. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.